Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Elvi untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini pada hadir semua kan? Alhamdulillah. Nah, biar tambah semangat lagi dalam pembelajaran hari ini, kita ucapkan zel-zel dan tepuk semangat kita. Silakan berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Anak soleh, solehah, anak cerdas. Kami pasti bisa. Yes, yes. Kemudian dilanjutkan dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku bisa. Pasti bisa. Jadi bisa. Semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Sebelumnya akan tambah lebih semangat lagi agar juga kalian tahu lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Kita menyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Dengan kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka tadi, semangat kita bertambah. Semangat mencintai tanah air, semangat juang 45 seperti pahlawan kita pada saat penjajahan dulu. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, kalian ini tinggal di mana sih? Di negara apa? Betul, di negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu termasuk suatu ekosistem. Ada apa saja? Ada penduduk, kemudian ada sumber daya yang berupa sumber daya alam hayati yang hidup dan sumber daya alam non hayati yang tidak hidup. Jadi ekosistem itu adalah hubungan antar timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat menentukan tokoh dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta dapat menceritakan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian juga bisa menentukan kalimat utama dan pikiran pokok dalam suatu paragraf teks non fiksi. Kemudian kalian dapat menentukan dan menggambar atau membuat karya sebuah mading tentang menyusun rantai makanan. Kalian amati dan simak video berikut ini. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Peran dari Insinyur Soekarno: yang pertama, merumuskan naskah proklamasi. Kedua, menandatangani teks naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, serta membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Peran dari Dr. Andes Muhammad Hatta yang pertama adalah ikut merumuskan naskah proklamasi. Kedua, menandatangani teks naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, serta mendampingi Insinyur Soekarno saat membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Perannya adalah bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ikut merumuskan naskah proklamasi. Yang keempat, Sayuti Melik. Sayuti Melik berperan dalam mengetik naskah teks proklamasi. Kelima adalah Fatmawati, yang berperan dalam menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Tokoh selanjutnya adalah Sukarni. Sukarni berperan dalam mengusulkan nama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai penandatangan naskah proklamasi untuk mewakili bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Suhud, Latif Hendraningrat, dan Surastri Karma Trimurti, atau yang dikenal dengan SK Trimurti. Ketiga tokoh tersebut berperan dalam mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Burhanuddin Muhammad Dia, atau yang dikenal dengan BM Dia. Peran dari BM Dia adalah membacanya teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dan tokoh yang tidak kalah penting adalah Laksamana Tadashi Maeda, seorang tentara angkatan laut dari Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Peran dari Laksamana Tadashi Maeda adalah meminjamkan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalian menyimak video tadi membahas tentang apa? Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di dalam video tadi terdapat tokoh dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan. Siapa saja? Muhammad Hatta. Ya, siapa lagi? Kemudian, nah, yang kalian sebutkan tadi termasuk contoh-contoh tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan masih banyak lagi tokoh yang ada di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno berperan sebagai apa? Dan Membaca teks proklamasinya. ditambah dengan menandatangani naskah teks proklamasi. Nah, nanti kalian akan menuliskan tokoh serta perannya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang nanti akan kalian kerjakan pada lembar kerja pertama. Ibu akan berikan ya. Nah, Ibu akan jelaskan petunjuk-petunjuk di dalam lembar kerja kalian yang pertama, yaitu kalian pertama menuliskan anggota kelompok kalian, yaitu siapa saja. Kemudian Ibu akan menampilkan video tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian isikan tokoh siapa saja yang di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia serta perannya. Sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang kalian kerjakan. Sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1. Silakan Mbak Elvi maju ke depan. Tadi kalian sudah tahu dan menentukan tokoh serta peran dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kalian amati dan simak teks non-fiksi yang Ibu berikan. Kemudian silakan baca dalam hati. Kalian membaca teks non-fiksi tersebut, apa judulnya? Menerima makanan. Nah, ada berapa paragraf di dalam bacaan itu? 4. Nah, paragraf 1 tadi yang dibicarakan tentang apa? Betul, pengertian rantai makanan dan urutannya. Jadi, pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang merupakan inti dari paragraf. Hal terpenting dalam paragraf itu, letak kalimat utama bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk memudahkan kalian mencari kalimat utama, dengan membaca teks paragraf tersebut dengan berulang-ulang kali dan memahami isinya. Sekarang kalian lanjutkan mencari kalimat utama dan pikiran pokok dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 4. Yuk, kemudian di paragraf kedua kalimat utamanya apa? Kemudian yang menjadi pikiran pokoknya apa? Betul. Kemudian di paragraf ketiga yang menjadi kalimat utamanya apa? Kemudian yang menjadi pokok pikirannya apa, Mas Fadil? Menerima makanan jika semua komponen ada. Kemudian yang terakhir yaitu paragraf keempat yang menjadi kalimat utamanya apa? Ada laki-laki komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu bakuran. Kemudian yang menjadi pikiran pokoknya apa? Komponen yang berperan besar dalam rangkaian rantai makanan, yaitu bakuran. Nah, betul, itu semua tadi menyebutkan kalimat utama dan pikiran pokok dalam setiap paragraf. Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah, setelah kalian sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok, yaitu lembar kerja peserta didik. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu di lembar kerja peserta didik. Jadi, lembar kerja peserta didik ini kalian baca terlebih dahulu petunjuknya. Kemudian ini lalu dibaca. Kemudian halaman selanjutnya kalian isikan mana yang menjadi kalimat utama dan mana yang menjadi pikiran pokok dalam setiap paragraf tersebut. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Baik, Ibu akan berikan lembar kerjanya. Silakan mengerjakan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, sekarang yuk giliran
Dan kelompoknya Mas Fadil, silahkan maju untuk presentasi. Ke depan sini. Terdapat kalimat utama dan apa? Pikiran pokok. Pikiran pokok itu terdapat dalam kalimat utama dalam setiap paragraf. Sedangkan kalimat utama yaitu inti dari paragraf itu. Kalian tadi sudah tahu menentukan cara pikiran pokok dan kalimat utama. Nah, sekarang coba kita amati video berikut ini. Kita akan menyusun rantai makanan. Sebelum itu, kita akan memilih gambar dari beberapa gambar yang ada di sini. Yang pertama, saya akan mengambil gambar tikus. Dan yang kedua, gambar padi. Kemudian, gambar jamur. Setelah itu, gambar burung elang. Dan yang terakhir, gambar ular. Setelah mengambil beberapa gambar, sekarang kita akan menentukan arah anak panah. Di sini, padi dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh ular. Lalu, ular dimakan oleh burung elang. Dan burung elang diuraikan oleh jamur. Jadi di sini, padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen pertama, ular sebagai konsumen kedua, burung elang sebagai konsumen ketiga, dan jamur sebagai pengurai. Jadi inilah susunan rantai makanan, di mana rantai makanan ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Dari video tadi, berarti urutan rantai makanannya padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan elang, kemudian burung elang diuraikan menjadi jamur. Nah, padi tadi disebut dengan produsen, yaitu menghasilkan makanan. Kemudian tikus yaitu menjadi konsumen pertama, disebut dengan konsumen primer karena yang memakan. Kemudian ular konsumen kedua dan elang menjadi konsumen ketiga. Dan terakhir jamur yaitu disebut dengan pengurai atau dekomposer karena yang mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, kalau sudah, sekarang kalian mengerjakan lembar kerja secara berkelompok lagi tentang membuat mading rantai makanan yang sudah ibu siapkan nanti ya. Nanti kalian urutkan rantai makanan tersebut, kemudian dari kertas tersebut yang ibu berikan kalian potong-potong, kemudian kalian tempelkan. Begitu ya anak-anak? Sekarang giliran kelompok Mbak Elvi maju ke depan untuk presentasi. Silakan Mbak Elvi. Baik, betul. Ini adalah pekerjaan dari kelompok Mbak Elvi. Sudah bagus ya anak-anak. Silakan Mbak Elvi duduk kembali. Kalian sudah membuat atau menyusun rantai makanan dalam ekosistem kebun. Tadi di dalam ekosistem kebun terdapat apa saja? Ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan pengurai. Di dalam rantai makanan itu produsen yaitu sebagai penghasil makanan. Kemudian konsumen pertama yaitu disebut juga dengan primer, yaitu pemakan hewan herbivora. Kemudian konsumen kedua yaitu hewan yang memakan karnivora, disebut dengan karnivora ya anak-anak, dan seterusnya. Kemudian komponen yang paling besar yang terakhir tadi apa? Ya, pengurai. Belajar tentang apa saja? Kemudian kemudian ada satu lagi yaitu tadi apa? Nah, kalau itu semua sudah kita cari pada hari ini. Sekarang ya kerjakan evaluasi untuk mengetahui temuan kalian dalam pelajaran hari ini. Aku akan berikan evaluasinya. Kalian kerjakan waktu 15 menit ya.
dengan evaluasi tadi, besok pada pertemuan selanjutnya kalian baca terlebih dahulu tentang subtema 2 pembelajaran 2. Sekarang kita menyanyikan bersama-sama lagu Gundul-Gundul Pacul, yaitu dari mana? Jawa Tengah, Bu. Nah, betul. Silakan berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul kembelengan, gundul-gundul pacul kembelengan, bakul limpang segani tak salatan, bakul limpang segani tak salatan. Terima kasih, silakan kembali. Kita tutup pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Fadir untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Nana. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Nana.